Saudara-saudari semua, damai sejahtera, salam. Hari ini kita melihat kitab Yesaya pasal 30. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan. Saya meneruskan kemarin untuk pasal 29 yang belum selesai dibahas. Dari pasal 25 sampai dengan 29. Di pasal 29 dikatakan walaupun dalam kesengsaraan iman kita mata kita harus dibuka. Ada kalanya kita di dalam kesengsaraan kita hanya melihat kesengsaraan. Tidak dengan iman untuk melihat. Hanya melihat luarnya saja. Pikiranmu dengan keadaan yang dilihat untuk menyelesaikannya. Hanya menyelesaikan masalah. Hal-hal prinsip dari duniawi. Secara alami. Tetapi tidak melihat latar belakang masalah rohani. Tidak melihat Tuhan. Seperti Asur. Dia adalah tongkat amarah Tuhan. Karena Israel berdosa pada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan memberikan segala kasih karunia-Nya, mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga Israel utara diserahkan kepada musuhnya, sehingga Asyur menyerang mereka. Orang tidak melihat latar belakang dari segala masalah ini, pekerjaan Tuhan. Tidak menggunakan iman mata untuk melihat, tidak dengan terang kebenaran. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Israel. Tetapi orang Israel berdosa meninggalkan Tuhan. Di lapisan ini kita melihat perkara dunia. Jadi mereka tidak merasa ada Tuhan dan merasa itu adalah penguasa besar yang kuat di bumi. Mereka yang segala yang berkuasa. Pada saat orang yang kuat, yang berkuasa pada waktu menyerang aku akan mendekat padanya. Demikian juga cara pikir kita. Seperti kita melihat di satu kisah di Cina, bagaimana harus mengalahkan seorang jenderal yang paling kuat, yaitu Ngai. Kedua, 2 dan 3 Suk dengan Wu. 1 dan 2 mereka bekerja sama untuk mengalahkan yang paling kuat. Demikian juga orang Israel pada masa itu. Mereka tidak melihat harus mengandalkan Tuhan. Mereka hanya melihat kekuatannya di dunia, di bumi ini. Jadi mereka berjalan dalam kekuatan mengandalkan di bumi ini. Di ayat 29 dan 3, pasal 29-30 boleh dilihat bersama. Di dalam kesengsaraan Mesir telah dibinasakan. Mesir telah membinasakan Israel utara di zaman Raja Hizkia. Dan sekarang di masa ini, di waktu itu, apa yang harus dilakukan oleh Hizkia?
Kalau kita melihat kitab Raja-Raja, kita akan lebih jelas. Raja-Raja pas 2 pasal 18 di ayat kedua. Yaitu Raja Hizkia menyerang dalam tahun keempat Raja Hizkia. Pada tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela, Raja Israel majulah menyerang Raja Asyur. Di 703 Samaria diruntuhkan. Raja Hizkia di zaman Raja Hizkia tahun ke-6. Kemudian di tahun lewat 701 mereka sebelum Masehi mereka menyerang Yehuda. Jadi pasukan besar Asyur telah mengepung seluruh Yehuda, telah membinasakan Samaria. Mereka telah menyerang, kemudian mereka berbalik, tetapi mereka pulang. Setelah lewat beberapa tahun, kemudian mereka kembali menyerang Yehuda. Itulah pasukan besar Asyur. Di masa itu, dalam keadaan itu, Raja Hizkia memerintah. Dia raja yang benar di mata Tuhan, melakukan yang benar di mata Tuhan. Jadi di sini kita melihat Nabi Yesaya berusaha terus untuk membantunya. Tetapi manusia tetap manusia. Banyak sekali perkara bagaimana yang harus kita lakukan. Ada kalanya kita mengandalkan Mesir untuk membantu diri sendiri untuk melawan Asyur. Tetapi Mesir waktu itu mereka baru bangkit. Mesir juga punya keinginan untuk menyerang Asyur. Jadi mereka merasa bisa mengandalkan Mesir. Asyur pada waktu itu yang paling kuat, kemudian Mesir yang nomor 2. Jadi kita bisa mengandalkan Mesir, bersekutu dengan mengadakan persekutuan dengan Mesir. Dengan persekutuan demikian untuk mengalahkan Asyur, untuk melindungi diri sendiri. Cara pikir yang demikian masih tetap berlaku sampai kita sekarang. Demikian juga keadaan dunia kita demikian. Tetapi dalam keadaan dunia ini kita sebagai anak, apa yang harus kita lakukan? Kita sendiri harus membuka mata rohani kita untuk melihat Tuhan. Lagi pula, kita berdoa untuk setiap pemimpin presiden negara-negara lain agar mata rohani mereka terbuka, mata iman mereka terbuka, bukan mengandalkan berapa besar akan maritim mereka atau mengadakan persekutuan dengan negara lain. Agar kita berdoa agar negara ini kembali kepada Tuhan, maka akan diberkati. Berkatmu bukanlah mengandalkan pesawat perang, pesawat tempur, tetapi Tuhan. Pada saat Tuhan akan menyelesaikanmu, seberapa besar akan kekuatan negaramu, seberapa besar pertahananmu, itu semua tidak berguna. Asyur salah satunya.
Sekarang Yehuda juga salah satunya. Israel Utara telah diruntuhkan. Yehuda, haruslah kamu sadar. Kamu harus sadar. Tapi Yehuda, mereka tidak sadar. Kita melihat di pasal 29 ayat 14 sampai dengan 29, harus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Di situ dengan ringkas saya mengatakan beberapa tema kecil. Ayat 15 sampai dengan 16. Mencela Yerusalem akan mencela rancangan-rancangan orang yang mengandalkan Mesir. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Nabi mencela orang-orangnya sendiri. Kamu mengira bahwa Tuhan tidak melihat rancangan-rancangan yang kamu sembunyikan. Mereka mengandalkan Mesir. Dikatakan, kamu mengira Tuhan tidak melihat, mengenal kita. Dengan sembunyi-sembunyi mengadakan rancangan bekerja sama dengan Mesir. Sesungguhnya dengan kerjasama politik untuk mengalahkan Asyur, air besar Asyur telah datang, telah siap. Mereka juga mempersiapkan diri. Di ayat 17 sampai dengan 21, Tuhan menyuruh mereka untuk tegar dan tetap percaya bahwa Tuhan, keselamatan Tuhan, janji keselamatan Tuhan, untuk percaya akan janji itu keselamatan Tuhan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Masih tinggal sedikit aja, semua akan berubah. Yehuda, kamu haruslah menanti. Lebanon akan menjadi berlimpah. Kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Benar, Asyur akan datang yang membinasakan Israel. Sekarang mempersiapkan tentara pasukannya untuk menyerang Yehuda. Tetapi haruslah kamu menanti. Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Satu tempat yang kurus akan menjadi satu tempat yang berlimpahan. Kebangkitan akan datang, maka kamu haruslah menanti. Jangan pergi ke Mesir. Haruslah menanti pada Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Orang yang sombong akan berakhir. Janji Tuhan akan datang. Di ayat 22 sampai dengan 24, itu adalah juga satu kesimpulan, Tuhan akan menyelamatkan. Sebab
Beginilah firman Tuhan Allah keturunan Yakub, Dia membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengah mereka akan menguduskan namaku, mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub. Mereka akan gentar kepada Allah Israel. Kamu harus menanti. Tanah yang gersang menjadi tempat yang berlimpahan. Keselamatan Tuhan akan segera datang dan hanya tinggal sedikit hajat, nantikanlah. Tetapi pada saat tentara Asyur mengadakan penyerangan, tetapi Nabi menyuruh Yehuda untuk menanti, jangan pergi ke Mesir. Itu adalah jalan mati. Kamu harus menanti, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengira Tuhan tidak melihat. Nabi di sini mencela mereka, orang-orang yang pergi ke Mesir. Kamu harus percaya akan keselamatan Tuhan. Jangan kamu kira apa yang kamu pikirkan Tuhan tidak tahu. Di sini kita berpikir, mengapa Tuhan tidak ingin agar Yehuda pergi ke Mesir? Bukankah tambah kekuatan itu lebih baik? Sesungguhnya mereka berbuat demikian, mereka tidak percaya pada Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir. Dan sekarang mereka berbalik pada Mesir. Mereka menjadi sebagai raja bagi mereka. Dan siapa yang menjadi rajanya Yehuda? Yaitu Tuhan. Di sini juga memberitahukan kepada kita, siapakah raja kita? Siapa yang paling berkuasa? Yaitu Tuhan atau bangsa-bangsa di bumi ini, negara-negara di bumi ini. Siapa yang kita ikuti? Kita masuk di pasal 30. Pasal 31 pasal yang saya suka, Alkitab yang saya suka. Dengan ringkas saya beri tema, celakalah orang yang mengandalkan Mesir. Dibagikan dalam 2 bagian, subbagian ayat 1 sampai dengan 17. Itu tema yang pertama. Subtema yang pertama, tidak mau kembali bertobat pasti akan dikejar. Di ayat 15. Dari ayat 15, dengan mereka yang tidak mau bertobat dan tinggal diam, mereka akan dikejar. Di ayat 16. Ayat 1 pasal 30. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan dari dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung kepada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan pertebuhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Subtema kecil ini menerangkan tentang Mesir tidak bisa membantu mereka, menolong mereka. Bahkan mereka di situ
akan dipermalukan dan dinodai, yaitu mencela mereka yang untuk mengandalkan Mesir, mengadakan persekutuan tidak berkait dengan Tuhan. Mereka berdosa tambah berdosa. Mereka mengandalkan Mesir. Mereka tidak bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan tidak menyuruh mereka pergi ke Mesir. Tuhan menyuruh mereka untuk menanti. Mereka tidak mau. Mereka diam-diam pergi dengan sembunyi-sembunyi pergi ke Mesir. Maka dikatakan, Tuhan berkata, kamu akan dimalukan dan Mesir akan menodai kamu. Kekuatan Mesir tidak akan membantumu. Di ayat keempat, pembesar-pembesar mereka di Zoan, yaitu di Mesir. Utusan-utusan mereka sampai ke Hanes. Para utusan Hizkia telah sampai ke kotanya Mesir dan juga sampai ke Hanes. Dari kota ke kota Mesir, dari Zoan sampai ke Hanes. Sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Kita loncat ke ayat ke-7, yaitu Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Rahab ini dari bahasa Ibrani yang langsung diterjemahkan. Dalam arti yaitu mendesah. Desah. Yaitu Mesir cuma duduk di situ yang tidak bisa bergerak. Di situ berteriak. Seperti binatang yang diikat atau berhala yang cuma duduk tidak bergerak. Tidak bisa bergerak karena tidak bisa bergerak. Umatnya juga tidak, rakyatnya tidak bisa menolongmu. Mereka tidak bisa menolongmu. Di sini kamu harus mendengar. Pada saat kita melihat peperangan Ukraina, kita akan tahu Ukraina ingin sekali negara-negara lain untuk memberi bantuan maritim, meminta pertolongan di mana-mana. Tetapi mereka adalah seperti Rahab yang dibuat menganggur. Saya ingin mengatakan tentang Taiwan, tapi saya untuk tidak mengatakan. Saya ingin mengatakan setiap negara-negara, tetapi tidak boleh membicarakannya. Tetapi yang ingin saya katakan, Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan adalah andalan kita. Tuhanlah Sang Pencipta. Dialah menciptakan segala sesuatunya. Yang dicipta, kalau mengatakan Sang Pencipta itu tidak berguna. Demikian juga banyak negara tanpa Tuhan juga tidak ada faedahnya. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Lagi pula kita adalah hamba-hamba Tuhan. Aku harus berdiri di sini sebagai wakil Tuhan berkata, untuk memperingatkan anak-anak Allah di bangsa-bangsa. Mesir adalah Rahab yang dibuat menganggur. Pertolongan dari Mesir itu tidak
berfaedah, tidak berguna dan percuma. Hanya Tuhanlah kekuatan kita, pertolongan kita. Tetapi di mata kita hanya melihat keadaan kita, kekuatan manusia, tidak terlihat akan kekuatan dari Tuhan. Ini ratapan dari Israel Utara, penderitaan dari mereka dan juga penderitaan bagi manusia. Tapi hari ini bisakah kita melihat akan pengajaran ini, melihat akan kebenaran ini? Mereka tidak mau untuk mengandalkan Tuhan. Jadi saya memberi tema di subtema pertama. Yang tidak mau bertobat dan tinggal diam pasti akan dikejar. Nabi di ayat ke-8 dicantumkan di kitab yang mengatakan anak-anak Allah yang enggan untuk mendengar pengajaran Tuhan. Mereka enggan tidak mau mendengar, bahkan menyuruh untuk Nabi jangan bicara, jangan mengatakan kebenaran, jangan mengatakan firman Tuhan. Kami tidak mau dengar. Di ayat ke-10 yang mengatakan kepada para tukang tilik jangan menilik, dan kepada para penglihat jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakan pada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Para penguasa Hizkia mengatakan, Nabi, kamu jangan lagi mengatakan tentang Tuhan, memberitahukan tentang Tuhan, menyusahkan hati, tidak berguna. Kamu katakan terus, apa gunanya? Jangan katakan Tuhan. Nabi, kamu harus beralih dari kebenaran. Haruslah berkata-kata yang manis, mengatakan tentang hal-hal yang manis. Jangan jangan menyusahkan kami dengan hal-hal yang Maha Kudus. Orang tidak percaya lagi, manusia tidak percaya lagi. Jadi Tuhan berfirman, kamu berdosa bertambah dosa, kamu akan dipecahkan. Kamu dipecahkan seperti tembok, dihancurkan seperti tempayan yang tidak dikenal sayang. Satu keping pun tidak dapat dipakai. Ayat 15 dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Allah yang Maha Kudus Allah Israel berfirman kepada mereka, bertobatlah, tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, maka kamu akan dapatkan kekuatan. Yaitu sesungguhnya Tuhan menyuruh mereka kembali kepada Allah yang Maha Kudus, kembali kepada Tuhan. Dialah peristirahatan bagimu. Janganlah pergi sana pergi sini untuk mencari pertolongan. Kembalilah kepadaku, maka kamu akan diselamatkan, dan juga akan mendapatkan kekuatan. Tetapi kamu enggan. Kamu tidak mau. Kamu tidak mau untuk kembali bertobat dan tinggal diam. Kamu tidak bertobat dan tinggal diam.
Kamu harus dalam tinggal tenang dan percaya. Tuhan berfirman demikian, tetapi kamu enggan. Dan bagaimana jawaban mereka? Kamu berkata, bukankah kami mau naik kuda dan lari cepat? Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Kamu tidak mau bertobat dan tinggal tenang, kamu mau naik kuda, maka kamu akan dikejar. Pergi ke Mesir mencari pertolongan, tetapi Tuhan berkata juga, demikian pekerjaanmu yang tangkas akan mengejarmu. Kamu mengejar, mengandalkan negara lain, mengandalkan kekuatan bangsa, maka kamu akan dikejar, bahkan terus-menerus akan dalam pengejaran. Sehingga tidak ada orang lain. Kita sampai di pasal 2. Di sini, di setiap gunung yang tinggi, di setiap bukit menjulang, pada hari pembunuhan besar, menara-menara runtuh. Apabila ada menara meruntuh, pasti akan ada bukit dan gunung yang menjulang, memancar sungai. Di sini katakan, Yehuda, kamu menantikan berkat, di ayat 25 sampai dengan 26. Di ayat 14 sampai 19, Yehuda, kamu harus menanti akan berkat dari Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nanti saat Tuhan menunjukkan kasih kepadamu, sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini adalah satu kata emas, diharap dihafalkan. Tuhan menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepadamu, tapi mengapa sekarang belum? Ada alasan. Mengapa kerajaan utara diruntuhkan? Itu ada alasan. Sekarang Yehuda menghadapi serangan Asyur, itu punya alasannya. Kamu menyuruh mereka untuk mengalahkan Israel dan Aram. Sekarang giliranmu. Ini karena perbuatanmu sendiri. Tuhan tidak ingin demikian. Tetapi sampai semua sudah terjadi, sekarang aku akan melindungimu, menantimu. Kamu jangan lari ke Mesir, kamu tinggal diam saja. Hanya tinggal waktu sedikit hari. Tuhan menantimu untuk menolongmu. Dia Allah yang adil, punya alasan. Dia yang menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Jadi ya umat Yehuda, kita harus menantikan Tuhan. Benar, ada hari pembunuhan yang besar. Ada menara-menara runtuh. Benar, Yehuda akan menghadapi peperangan besar. Banyak sekali kota-kota Yehuda akan dihancurkan.
gunung-gunung yang tinggi, bukit yang menjulang akan memancarkan sungai. Pada hari pembunuhan yang besar, pasti akan memancarkan sungai-sungai. Benar, salah satu pihak akan menara-menara runtuh. Ada pembunuhan besar. Tetapi di setiap gunung yang tinggi dan bukit yang tinggi akan memancarkan sungai-sungai. Yaitu kelimpahan datang, pemberkatan datang, kebangkitan datang. Tuhan akan bekerja. Pada hari itu, bulan dan terik matahari akan terik sekali. Yaitu kebangkitan datang. Saya tidak sampai menerangkan ayat 27 sampai 33 dengan yang terakhir mungkin kita tidak paham apa yang dimaksud. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakannya penuh api dan kayu, nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Di sini dikatakan persediaan untuk raja ini dimaksud adalah raja untuk Asyur, yaitu tempat pembakaran. Upacara kematian untuk Asyur telah menanti. Israel menantikan berkat Tuhan. Tetapi Raja Asyur menantikan dibakar oleh Tuhan. Yaitu api neraka yang datang dari Tuhan menantinya. Untuk dibakar. Apa yang kamu nantikan? Apakah kita menantikan berkat dari Tuhan? Atau kita dihabiskan oleh Tuhan? Raja Asyur menanti dihabiskan oleh Tuhan. Yehuda menantikan berkat Tuhan. Umat Hong Kong, anak-anak Allah di seluruh bumi, Tuhan pasti akan membangkitkan dan memberkati kita. Yang bagi dia yang menanti-nantikan Tuhan tidak, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Di hari pembunuhan besar, menara-menara runtuh, di situ akan memancar sungai-sungai di setiap gunung dan setiap bukit. Saudara, anak-anak Allah Tuhan, bagai dalam keadaan kapanpun kita menanti berkat dari Tuhan. Kalau tidak, maka kita akan menanti akan penghabisan dari Tuhan. Mohon Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau ya Allah yang membawa kami kemenangan demi kemenangan. Saudara semua, mari kita bangkit di hadapan Tuhan, memujikan Tuhan kita. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau adalah penolong kami seperti dikatakan di ayat ke-7, Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamai sebagai Rahab yang dibuat menganggur. Mari kita berdoa untuk bangsa-bangsa, agar seluruh bangsa-bangsa untuk mengandalkan Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, hari-hari kami semuanya ada di tangan-Mu. Yang paling kuat juga di tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kami di sini berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan, untuk kembali pada Tuhan, seluruhnya percaya pada Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan segala yang tidak mengandalkan Tuhan, semuanya akan diruntuhkan. Hanya Engkaulah Allah bangsa-bangsa, negara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau. Di ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tenang, tinggal tenang dan percaya. Terletaklah kekuatanmu. Bertobat, tinggal diam, tinggal tenang dan percaya. Saudara semua, kita berikan waktu untuk teduh. Saudara semua, kamu dikejar-kejar oleh apa? Pekerjaanmu, keuangan, perekonomianmu, kesulitan. Kamu sibuk akan masa depan, sakit penyakitmu, pelayananmu, masa depanmu. Semua banyak sekali ikatan-ikatan, ketakutan, kekhawatiran, beban, kacau. Anak-anakku, Tuhan berfirman kepadamu, bertobatlah, tinggal diamlah, tinggal tenang, dan percayalah. Karena Tuhan yang kamu nantikan, berharaplah padanya. Dialah yang menciptakanmu. Allah Bapa berfirman kepadamu, anak-anakku, karena kamu menanti, aku akan memberkatimu, aku akan membangkitmu, mengasihimu. Karena yang kamu nantikan adalah Tuhan Allah Bapamu. Dia Allah yang adil. Pada saat kamu rela untuk menantinya, anak-anakku, diberkatilah engkau, karena kamu tidak akan terus-menerus nangis. Kamu tidak akan lagi dikejar-kejar. Kamu tidak akan lagi kekurangan. Kamu tidak akan lagi hidup dalam lembah kekelaman. Tuhan berfirman kepadamu, Allah Bapa akan mendengar teriakanmu, Ia akan menjawabmu. Pada saat Dia melihatmu, Dia akan menjawab, akan memberikan kepadamu. Walaupun sekarang ada kesulitan sebagai rotimu,
kekurangan seperti air, tetapi Dia tidak akan menyembunyikan dirinya lagi kepadamu. Karena ini, telingamu akan jelas mendengar suara Roh Kudus yang berkata kepadamu, inilah jalan, yaitu jalan yang diberkati. Kamu harus berjalan mengikutinya. Di hari pembunuhan besar, pada saat menara-menara runtuh, karena Dialah Allah yang mengasihimu, yang peduli akan engkau. Pada saat kita percaya kepadanya, janji Tuhan, bagaimana Dia dulu berjanji pada Yehuda, demikian juga Dia akan memberikan kepada kita. Di hari ini kamu dalam pengejaran, dalam kesulitan, Dia akan memberikan janji kepadamu. Keselamatanku datang, tangan keselamatanku telah datang, pelindunganku telah datang, kelimpahanku telah datang, kelimpahan berkatku telah datang. Saudara semua, kita berdoa, kita deklarasikan, ya Tuhan, pada saat aku menantikan Engkau seperti yang dikatakan oleh Pastor Daubera, semua ini akan digenapi dalam hidupku. Karena pada saat aku menanti Engkau, Engkau pasti akan memberkatiku, akan memberikan aku kelimpahan. Engkau akan ada belas kasihan, ada kasih sayang. Tuhan, Engkau memberikan aku melihat akan kelimpahan. Lembah air mataku menjadi lagu puji-pujian. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, berkat-Mu. Aku mau tenang. Aku tahu Engkau Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Kita buka hati kita agar Roh Kudus memberikan janjinya ditaruh di dalam kita. Roh Kudus, mohon Engkau berilah berkat Tuhan yang kepada kami. Berikanlah janji Tuhan yang diberikan kepada kamu digenapi kepada kami. Taruhlah di dalam hati kami. Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya dan Ia akan membangkit dan menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan menanti-nanti. Tuhan bangkitkan, menyayangi kita, memberkati kita. Tetapi mengapa sekarang kita harus menanti? Tuhan punya waktunya. Karena Tuhan adalah Allah yang adil. Tuhan adalah Allah yang menghakim. Dia menghakimi dosanya Yehuda. Setelah penghakiman, pasti
akan ada pembangkitan. Jadi Yahuda haruslah menanti Tuhan. Biarlah penghakiman Tuhan digenapi. Tuhan harus tunduk taat dalam penghakiman Tuhan. Manusia harus tunduk karena penghakiman atas dosa. Tapi Tuhan punya belas kasihan. Tuhan akan membangkitkan. Seperti seorang ayah yang mengajar anaknya. Setelah dihukum, dia akan mengasihi. Ia akan memberi. Dia akan melindungi. Asyur tidak akan mencelakakan Yehuda sehingga tidak akan membinasakan Yehuda. Yang akan dibinasakan itu Asyur. Yehuda pasti akan tetap ada. Yehuda harus menanti. Tuhan, berilah iman ini kepada kami. Di hari ini apa yang kami hadapi, keadaan kami berpegang teguh pada apa yang Roh Kudus berikan di dalam hati kami. Kami terus untuk menanti. Kami percaya Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Tuhan, Engkau pasti akan membangkitkan, memberikan kepada kami, mengasihani kami. Tuhan, kami menanti Engkau. Walaupun keadaan sekarang sangat sulit, tetapi Tuhan, kami tetap menanti Engkau. Baik di masa pandemik ini, dalam perekonomian, kami pun sulit. Tapi Tuhan, setelah penghakiman, pasti akan memancar sungai-sungai. Tuhan yang menolong kami di masa penghakiman. Kami tetap untuk berharap pada Engkau. Dengan iman kami terus mengikuti Engkau. Kami tidak pergi ke Mesir. Tuhan, tolonglah kami. Roh Kudus, berkatilah kami setiap saudara-saudari kami, agar kami tetap berpegang pada janji-Mu, menanti-Mu. Pasti diberkati. Tuhan, berbelas kasihan, berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita sampai di sini.